Perkenalkan, nama saya Venesia dan juga teman saya Tiara Salsabila. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai The Complete Project Life Cycle. Saya akan mempresentasikan mengenai The Complete Project Life Cycle for DSS yang akan dibawakan oleh saya, Venesia, dan juga teman saya, Tiara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari konsep The Complete Project Life Cycle. Nah, sebelumnya apa itu The Complete Project Life Cycle? Nah, Project Life Cycle ini jadi pendekatan desain, pengembangan, dan manajemen untuk business intelligence yang menggabungkan pengguna bisnis ke dalam proses desain dan berfokus pada menghasilkan model data, objek database, pemetaan integrasi data, dan lapisan semantik front-end langsung dari input pengguna bisnis. Nah, dalam proyek Business Intelligence ini diatur menurut 6 tahap yang sama yang umumnya untuk setiap proyek teknik. Nah, 6 tahap ini tuh ada yang namanya justification, planning, business analysis, design, conclusion, dan deployment. Nah, dalam setiap tahap rekayasa ini, langkah-langkah tentunya dilakukan untuk melihat proyek rekayasa hingga penyelesaiannya. Nah, roadmap Business Intelligence ini menjelaskan 16 langkah pengembangan dalam tahap ini, seperti yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini jika kita lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ini adalah 6 tahap dalam proyek teknik ini. Kemudian, dari masing-masing 6 tahap ini mempunyai langkah-langkah yang berbeda. Nah, kalau misalnya dihitung jumlah total semuanya adalah ada 16 langkah atau 16 step dalam The Complete Project Life Cycle ini. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini pada tahap justification ini terdapat langkah yang pertama, yaitu adalah business case assessment. Nah, dalam business case assessment ini kita menentukan business case assessment. Dalam menentukan ini kita harus adanya kebutuhan informasi bisnis yang mendefinisikan dengan jelas yang tidak dapat dipenuhi dengan metode pendukung keputusan tradisional. Nah, untuk business case assessment ini merupakan langkah awal yang menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan mengembangkan business intelligence. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan kebutuhan bisnis, mengevaluasi sistem pengambilan keputusan yang sedang berjalan, kemudian mengevaluasi sumber data operasional dan prosedur yang berjalan, kemudian mengevaluasi perangkat lunak kompetitor yang menggunakan business intelligence, kemudian menentukan objektif dari aplikasi business intelligence, kemudian ada mengajukan sebuah solusi business intelligence, menampilkan cost benefit analysis, menampilkan analisis risiko, dan yang terakhir adalah menulis laporan evaluasi. Nah, kemudian ada lanjut pada step 2 dan step 3. Nah, step 2 dan step 3 ini masuk ke dalam namanya tahap planning. Nah, untuk step 2 ini dinamakan langkahnya adalah Enterprise Infrastructure Evaluation, di mana dia melakukan evaluasi terhadap technical infrastructure dan non-technical infrastructure. Nah, untuk technical infrastructure ini, dia tuh meliputi perangkat keras, perangkat lunak, middleware, sistem manajemen database, sistem operasi, komponen jaringan, metadata repositories, dan lain-lainnya. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, technical infrastructure ini, dia mengevaluasi platform yang sedang berjalan, kemudian evaluasi dan memilih produk baru, terus menulis laporan evaluasi infrastruktur teknis, dan memperluas platform yang sedang berjalan. Kemudian untuk non-technical infrastrukturnya ini, dia meliputi standar metadata, standar data mining, enterprise logical data model, terus metode, terus petunjuk, terus ada prosedur testing, proses change control, prosedur untuk issue management, dan lainnya.
Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap non-technical infrastruktur ini, yaitu ada yang namanya evaluasi keefektifan komponen infrastruktur non-teknis, membuat laporan evaluasi infrastruktur non-teknis, dan memperbaiki infrastruktur non-teknis. Nah, untuk selanjutnya adalah step 3. Nah, step 3 ini dinamakan adanya project planning, di mana dia membuat project planning untuk proyek business intelligence yang bersifat dinamis, sehingga setiap perubahan yang terjadi pada ruang lingkup, staff, budget, teknologi, proses bisnis bisa memberikan pengaruh terhadap berhasilnya sebuah proyek business intelligence. Nah, dalam project planning ini, kita harus membuatnya secara detail dan kemajuan terkini harus selalu diawasi dan dilaporkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada pada project planning ini yaitu menentukan kebutuhan proyek, menentukan kondisi dari sumber datanya dan database-nya, terus menentukan dan merevisi perkiraan biayanya, terus merevisi manajemen risiko, mengidentifikasi critical success factor, mempersiapkan project charter, mempersiapkan perencanaan proyek tingkat tinggi, dan yang terakhir adalah menjalankan proyek. Kemudian lanjut, selanjutnya ada step 4 dan step 4, 5, dan 6 dan 7 ini adalah masuk ke dalam tahap business analysis. Nah, untuk step 4 ini ada yang namanya project requirement definition, di mana dia mengatur ruang lingkup proyek adalah salah satu tugas yang sangat sulit dalam sebuah proyek business intelligence. Dan semua perubahan yang terjadi selama proses development ini diharapkan bisa diaplikasikan ke dalam aplikasi sehingga para eksekutif bisa mempelajari setiap kemungkinan yang terjadi dan bisa melihat keterbatasan teknologi BI selama proyeknya berlangsung. Nah, dalam project requirement definition ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu seperti mendefinisikan kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur teknis. Dan terus ada juga mendefinisikan kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur non-teknis. Kemudian ada mendefinisikan kebutuhan laporan, mendefinisikan kebutuhan untuk sumber data, mengkaji ulang ruang lingkup proyek, terus memperluas model logical data, mendefinisikan service level algoritma awal, dan menulis dokumen kebutuhan aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada step 5. Nah, pada step 5 ini adalah step untuk data analisis, di mana tantangan terbesar dalam sebuah proyek business intelligence ini adalah kualitas dari sumber data. Nah, kualitas data yang tidak bagus tentu saja akan sangat mahal dan memerlukan waktu yang lama untuk proses koreksi. Nah, kadang kalau sangat susah untuk melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi data dari berbagai sudah dipandang perusahaan. Nah, oleh karena itu, pada tahapan analisis data menyumbangkan presentasi waktu yang cukup signifikan dalam keseluruhan proyek business intelligence. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap data analisis ini ada yang namanya pertama menganalisis sumber data eksternal, terus mendefinisikan ulang model logical data, terus ada yang namanya menganalisis kualitas dari sumber data, lalu memperluas model enterprise logical data, memperbaiki ketidakcocokan data, dan menulis spesifikasi data cleansing. Lanjut untuk step ke-6. Nah, pada step ke-6 ini dilakukan yang namanya application prototyping. Nah, prototype ini bisa digunakan sebagai sarana bagi para eksekutif potensi dan limitasi dari teknologi BI yang akan dibuat, dan bisa juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menambah atau mengubah kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap proyek business intelligence. Nah, untuk application prototyping ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap application prototyping ini, yang pertama ada yang namanya menganalisis kebutuhan akses, kedua
ada menganalisis ruang lingkup dari prototipe. Ketiga, memilih alat bantu untuk prototipe. Yang keempat, ada mempersiapkan prototipe charter. Kelima, ada merancang laporan dan query. Keenam, ada membangun prototipe. Dan yang terakhir, ada mendemonstrasikan prototipe. Dan lanjut pada step 7. Nah, step 7 ini ada metadata repository analysis. Nah, teknikal metadata yang diperlukan untuk dilakukan proses mapping dengan bisnis metadata, jangan semua metadata tersebut harus disimpan di dalam sebuah metadata repository. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pada tahap metadata repository analysis ini ada yang namanya pertama menganalisis kebutuhan metadata repository, kedua ada menganalisis kebutuhan interface untuk metadata repository, kemudian ada yang ketiga menganalisis akses metadata repository dan kebutuhan laporannya. Kemudian ada yang namanya membuat model logical data. Dan juga yang terakhir adalah membuat metadata. Kemudian lanjut ada yang di sini pada tahapan ini lanjut adalah tahapan desain. Nah, tahapan desain ini terdapat langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini udah masuk yang namanya step 8, step 9, dan step 10. Nah, untuk step 8 ini, dia ini membuat yang namanya database design. Nah, database business intelligence ini akan menampung semua data bisnis secara detail maupun dalam bentuk agresi, tergantung dari kebutuhan pelanggan dari pihak eksekutif. Jadi tidak semuanya kebutuhan pelaporannya itu bersifat strategis dan tidak semua kebutuhan pelaporan bersifat multidimensi. Nah, setiap perencanaan database ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para eksekutif. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini atau kegiatan pada database design ini, yang pertama itu ada yang namanya melihat ulang kebutuhan akses data, yang kedua menentukan kebutuhan agresi atau summary, yang ketiga merancang database business intelligence, yang keempat merancang struktur database secara fisik, yang kelima membuat database business intelligence, yang keenam membuat prosedur pemeliharaan database, yang ketujuh mempersiapkan perancangan monitoring dan tuning database, yang ke-8 mempersiapkan perancangan monitoring dan tuning query. Untuk step selanjutnya 9-16 akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Selanjutnya step 9, di mana step 9 ini terdapat ETL design, proses yang paling kompleks dalam sebuah proyek BI karena di sini kualitas dari sebuah data warehouse diperhitungkan, di mana proses validasi data cleansing yang dilakukan dalam proses ETL. Tahapnya itu ada buat dokumen pemetaan sumber ke target, yang kedua uji fungsi alat ETL, yang ketiga rancang alur proses ETL, yang keempat rancang program ETL, yang kelima siapkan area pemanasan ETL. Selanjutnya masuklah ke step 10, di mana ada metadata repository design. Di sini melakukan hasil analisis terhadap metadata repository yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian dirancang. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada tahap ini adalah merancang metadata repository database, melakukan instalasi dan melakukan tes terhadap produk metadata repository, merancang aplikasi metadata, dan merancang proses migrasi metadata. Di dalam tahapnya ini ada desain database repository metadata, ada install dan uji produk metadata repository, ada mendesain proses migrasi data meta, mendesain aplikasi metadata. Selanjutnya masuklah ke step 11, ETL development. Banyak perangkat aplikasi yang tersedia untuk melakukan proses ETL. Ada yang simpel dan kompleks tergantung dari proses data cleansing ataupun transformasi data yang dilakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan itu dapat ada apa aja sih? Buatlah uji unit proses ETL. Yang kedua, integrasi atau uji regresi proses ETL. Yang ketiga, uji kinerja proses ETL. Yang keempat, jaminan kualitas menguji proses ETL. Yang kelima, uji penerimaan proses ETL. Lanjut, masuklah ke step 12, aplikasi development.
Setelah prototipe dibuat, proses pembuatan aplikasi dimulai. Proses pembuatan aplikasi bisa sederhana ataupun kompleks tergantung dari sejauh mana teknologi yang akan digunakan untuk keperluan analisis. Biasanya, kegiatan pengembangan aplikasi dilakukan secara paralel dengan kegiatan pembangunan ETL dan pembangunan metadata repository. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan pada tahap ini? Yang pertama, tentukanlah persyaratan proyek akhir. Yang kedua, desain program aplikasi. Yang ketiga, bangun dan uji unit program aplikasi. Yang keempat, uji program aplikasi. Yang kelima, memberikanlah pelatihan akses data dan analisis data. Lanjutlah ke step 13, data mining. Disinilah melakukan proses data mining. Nah, kegiatannya ada apa aja sih? Yang pertama, sebutkanlah masalah bisnis. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, menggabungkan data dan membersihkan data. Yang keempat, siapkan data. Yang kelima, buat model data analitik. Yang keenam, menginterpretasikan hasil data mining. Yang ketujuh, lakukan validasi eksternal terhadap hasil. Yang ke-8, pantau model data analitik dari waktu ke waktu. Masuklah ke step 14, metadata repository development. Hasil desain metadata repository yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian dibuat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah bangun database repository metadata, buat dan uji unit proses migrasi data meta. Yang ketiga, membangun dan menguji unit aplikasi metadata. Yang keempat, uji program repository metadata atau fungsi produk. Yang kelima, siapkan repository metadata untuk produksi. Yang keenam, memberikan pelatihan repository metadata. Masuklah ke tahap step 15, yaitu implementasi. Setelah tim tester sudah melakukan proses testing terhadap semua komponen di dalam aplikasi BI, tim kemudian melakukan proses development terhadap database dan aplikasi BI. Training dijadwalkan untuk para eksekutif yang akan menggunakan aplikasi BI dan metadata repository. Bagian support mulai bekerja seperti melakukan proses helpdesk, pemeliharaan data BI, penjadwalan, menjalankan proses ETL batch job, monitoring terhadap kinerja aplikasi serta tending database. Nah, kegiatannya ada apa aja sih selama di step 15 ini? Yaitu rencanakan implementasinya, mengatur lingkungan produksi, install sebuah komponen aplikasi BI, atur jadwal produksi, muat database produksi, mempersiapkan dukungan yang berkelanjutan. Masuklah ke step terakhir, yaitu step 16, release evaluation, di mana dalam tahapan ini semua proses, teknik, petunjuk, dan lain-lain yang sudah dirilis sebelumnya dipelajari dan dievaluasi untuk menghasilkan aplikasi yang lebih baik dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, mempersiapkan tinjauan pasca implementasi, selenggarakan rapat tinjauan pasca implementasi. Yang ketiga, lakukan pertemuan tinjauan pasca implementasi. Yang keempat, tindak lanjut atas review pasca implementasi. Sekian presentasi saya, Tiara dan Venesia, tentang the complete project lifecycle for decision support system.